Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari penyesalan tersebut dan bisa kamu terapkan hari ini? Oke, kata dulu aja dah. Dia memang kayak gitu ya. Jadi pelajaran yang bisa aku ambil sih dari penyesalan yang udah terjadi, karena aku nyesel banget nggak menghabiskan banyak waktu sama keluarga. Aku tuh mikir di rumah tuh cuma ada mama sama apa. Terus aku sekarang cuma anak satu-satunya. Oh, aku nangis. Cuma anak satu-satunya dan aku ngerasa di fase aku yang sekarang ini udah sampai tahap ini, aku pengen menghabiskan banyak waktu sama orang tua aku. Ya walau memang aku harus punya kehidupan yang baru, kehidupan keluargaku sendiri nantinya, tapi aku pengen nggak jauh dari mereka kayak gitu. Aku pengen ketika misal orang tua aku sakit, aku datang langsung deket kayak gitu. Aku pengen ketika aku sukses, punya kerjaan, bisnis dan sebagainya, mereka tuh lihat langsung aku, orang tua aku ada di samping kayak gitu. Dan aku sih masih berdoa ya sampai sekarang sama Allah biar dikasih kerjaan, terus dikasih perjodohan yang memang dia sejalan sama harapan aku saat ini. Oh, amin. Amin ya Allah. Kalau pelajaran yang aku ambil dari penyesalan yang tadi aku sebutin, menurutku ya, kalau dari masalah dia yang tadi dia bilang, dia tuh secara kerjaan dan cover tuh perawat ya, tapi dia juga menjalani itu dengan enjoy loh. Kerjaannya juga maksudnya bertanggung jawab. Basicnya musik. Pelajaran yang bisa dia ambil adalah dia mempunyai dua bidang yang keren yang bisa dijalani sekaligus. Artinya dia secara berjalan bersamaan bisa melakukan dua hal sekaligus, itu kan keren. Coba kamu cuma fokus di musik, mana kamu bisa ngerawat orang, apalagi ngerawat calon suami sendiri. bener itu bener menjadi Itu pelajaran. itu pelajaran banget. Iya, aku nggak kepikiran supaya ya Allah pertanyaan buat diri sendiri dijawab orang lain. Yang ngejalanin hidup siapa coba? Iya, itu salah satu pelajaran. Ya nggak bener nggak sih? Benar-benar. Nah, kalau kamu udah punya kekayaan materi yang hampir nggak terbatas, tapi masih harus menjalani satu kerjaan nih, tadi kan galau nih, apa yang akan kamu pilih untuk dijalani? Antara musik sama menjadi seorang perawat. Maksudnya gimana? Kalau kamu udah udah kaya kan, kamu kan kerja buat duit kan, ya, okay. Kamu udah kaya sekarang, terus udah banyak banget lah. Nah tapi kamu kayaknya aku nggak boleh diem di tempat ya, tapi tetap harus kerja gitu. Kerjaan apa yang akan kamu pilih pada saat itu? Tetap menjadi perawat atau kamu kan udah menjadi orang kaya nih satu hari. Kalau kita udah kaya ya ngapain kerja? Kamu tinggal menekuni. Aku ya kamu ngapain? Aku mau yang aku mau lakuin adalah menekuni hobi. Oke, hobi yang menghasilkan pasti. Iya. Karena emang ceritanya udah kaya kan. Jadi pengennya menekuni hobi, tapi jangan lupa yang menghasilkan juga gitu. Jadi bukan hanya hobi yang buat kesenangan doang enggak, tapi buat menghasilkan sesuatu juga gitu. Sip. Aku ya berarti. Kalau aku, ya Allah, suatu hari ini udah punya cukup banyak kekayaan materi, hampir nggak terbatas dia bilang. Pertanyaan yang bilang ya, hampir nggak terbatas, tapi harus menjalani pekerjaan. Aku sih nggak ada masalah ya sama pekerjaanku karena basic aku bidan, terus aku nyaman di sana. Ya aku tetap pengen buka praktek, terus ketemu banyak orang-orang, banyak pasien kayak gitu tuh. Buat aku bahagianya lebih bahagia daripada uang yang aku punya. Karena secara materi memang materi banyak, tapi kalau misalkan kita banyak saudara, banyak keluarga itu lebih bahagia menurutku tuh. Dan aku ngerasa kalau kebahagiaan berbagi sama orang tuh nggak bisa diganti sama kebahagiaan bertemu dengan uang daripada, ya aku lebih bertemu banyak orang daripada bertemu banyak uang kayak gitu. Oke. Good answer guys. Oke, thank you. Oke. Kalau kamu mendadak harus kehilangan segalanya, siapa orang pertama yang akan kamu mintakan bantuan? Jangan gue. Orang pertama yang akan aku mintain tolong gitu kan. Ini kan ceritanya sekarang ya. Sekarang nih amit-amit ya. Amit-amit gitu kan. Karena emang aku belum bersuami gitu kan. Maksudnya belum memiliki seorang yang emang aku bakal minta tolong ya pasti sama orang tua kalau aku. Karena orang tua adalah tempat yang paling apa ya? Karena orang tua adalah tempat yang paling nyaman dimintai tolong, diajak
kerjasama kayaknya orang tua, keluarga sih. Karena kan keluarga itu adalah suatu wadah sosialisasi yang paling dasar. Materi siapa? Tahun berapa? Skripsi itu Aku juga sama sih, yang pasti keluarga yang pertama, udah keluarga. simpel itu. Next, ketika kamu udah berusia 90 tahun nih, bayangin aja ya 90 tahun, apa hal yang akan menjadi paling penting untukmu saat itu? Mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Tobat ya. Kurang lebih. Amin banget gitu. Amin. Dan apa yang akan membuatmu dalam kondisi paling siap untuk meninggalkan dunia selamanya? Sebenarnya kalau manusia itu kan nggak ada kata puas ya. Ketika misalkan kita nggak punya dosa sekalipun, misalkan ya, tetap aja kita pasti ngerasa belum siap untuk pergi gitu, untuk meninggalkan dunia ini gitu kan. Jadi kalau menurut aku mah nggak ada hal yang bisa bikin kita siap untuk pergi gitu. Pasti kita ngerasa nggak siap terus gitu. Karena kita pasti ngerasa masih ada yang kurang nih, kita belum sempurna nih gitu. Jadi menurutku nggak ada hal yang bikin kita siap untuk pergi gitu. Menurutku sih. Menurut gimana? Kalau aku sih sebenarnya ya, kalau kapan sih kamu siap buat meninggalkan dunia ini? Sebenarnya kalau ditanya gitu, aku pasti jawabnya ketika aku udah ada di titik terakhir dari tujuan hidup aku. Misal aku kan punya tujuan, pengen punya keluarga, punya anak, punya cucu, terus menikmati hidup bareng-bareng, dan mungkin kalau kita namanya udah menikmati yang namanya duniawi gitu kan, emang gak ada akhirnya, ya udah goalsnya ke sana sampai ya udah ikhlas ya, ini sana. Terakhir, kalau kamu diberi kesempatan berpidato nih selama 30 detik ke seluruh penduduk dunia, apa yang akan kamu katakan? 30 detik apa yang akan kamu katakan? Oke, teteh dulu. Gila sih, Teteh dulu. 30 detik. Oh my god, 30 detik. Aku bingung sih sebenarnya. Ngomong apa? Sama aku bingung. Sama aku juga bingung ngomong apa ya? Ini aku bilang. Aku akan bilang ke semua orang di dunia bahwa ayo ayo. Cintai keluargamu, itu aja. Dan Itulah 30 detik. Itu cuma berapa detik kan? 30 detik. Bernafasnya itu loh yang lama. 30 detik ya. Halo semuanya, nama saya Lutfi Handayani. Jangan lupa follow Instagram saya. Dan aku pesan sama kalian bahwa mencintai orang tua sama halnya kita mencintai dan meminta ridho Tuhan. Terima kasih. Oke. Aku nih. Nggak usah lah. Kalau aku dikasih 30 detik waktu untuk berbicara di depan semua orang di dunia, aku akan bilang kalau aku sayang kamu. Gak bercanda. Gak. Aku akan bilang kalau hidup ini singkat, Widih. Pilihlah jalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan.